Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Mama Zoe. Di video kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua mengenai cara saya dalam mengelola keuangan rumah tangga saya berdasarkan pengalaman saya ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum lanjut saya ingin menyapa teman-teman semua dulu nih. Hai kalian, apa kabar semuanya nih? Saya harap semoga kalian semua dan juga termasuk saya tentunya diberikan umur yang panjang, kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang berlimpah ya teman-teman. Ayo kita aminkan bersama, amin. Nah, tak lupa juga nih teman-teman, tak henti-hentinya saya mau menginformasikan bahwa pembuatan video ini tidak ada maksud untuk pamer ataupun riah, bahkan untuk menggurui ya teman-teman. Di sini saya hanya ingin berbagi kepada teman-teman semua mengenai pengalaman saya dalam mengelola keuangan rumah tangga saya. Nah, mana tahu nih, ada dari teman-teman yang menonton video saya ini bisa termotivasi agar bisa lebih bijak lagi dalam mengelola keuangan kita ya teman-teman. Selain itu, di sini kita juga boleh kok saling sharing dan bertukar pendapat atau pikiran atau bahkan informasi mengenai tips mengelola keuangan dengan cara tulis komentar teman-teman di kolom komentar ya teman-teman. Oke, di sini ceritanya saya lagi menggambar dekorasi untuk cover tips mengelola keuangan ya teman-teman. Di sini lagi-lagi saya memilih buah lemon nih teman-teman untuk tema dekorasi saya. Entah kenapa warna buah lemon itu membuat saya selalu bersemangat. Makanya kali ini saya pilih tema buah lemon lagi untuk cover tips mengelola keuangan saya kali ini. Saya harap teman-teman semua tidak pada bosan ya teman-teman dengan tema saya ini. Dan teman-teman saya juga mau disclaimer, kalau pembuatan video ini nanti kedepannya voice overnya itu penuh dengan kebisingan, saya mohon dimaklumi ya teman-teman, karena di sini saya sambil voice over sambil menjaga anak tentunya. Nah oke teman-teman, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung lanjut saja teman-teman ke tips mengatur keuangan rumah tangga ala Mama Zoe. Oke, tips pertama untuk mengatur keuangan rumah tangga kita kali ini ialah mencatat pendapatan dan pengeluaran. Oke teman-teman, ini sangat klasik dan saya mau tanya dulu nih kepada teman-teman semua, siapa nih teman-teman yang masih luput atau masih malas-malasan dalam mencatat pengeluaran harian kalian? Ayo, siapa? Kalau masalah pendapatan pasti tanpa dicatat kita sudah hafal dong di luar kepala berapa sih nilainya. Tapi kalau masalah pengeluaran, tunggu dulu. Inilah yang terjadi kepada saya sebelum saya melakukan budgeting teman-teman. Saya selalu terhanyut dengan nominal pendapatan yang diperoleh, sampai-sampai malas dan lupa, bahkan dengan sengaja mengabaikan untuk mencatat pengeluaran harian saya. Karena di pikiran saya selalu beranggapan bahwa pendapatan saya ini pasti akan cukup sampai dengan akhir bulan. Dan teman-teman bisa tahu dong apa yang terjadi. Yang terjadi adalah ujung-ujungnya malah kandas di pertengahan jalan teman-teman. Belum sampai akhir bulan, duitnya sudah habis. Nah itulah kenapa mencatat pendapatan dan pengeluaran dianggap penting ya teman-teman. Dengan mencatat pendapatan, apalagi pengeluaran, diharapkan kita akan lebih memahami pola konsumtif kita itu apa-apa aja. Dan lebih bagusnya lagi apabila pendapatan kita dicatat sambil dialokasikan juga teman-teman peruntukannya untuk apa-apa saja. Sehingga dalam membelanjakannya nanti kita bisa lebih terarah teman-teman. Boleh deh kalau teman-teman mau dicoba sekali-sekali. Memang akan berat di awal teman-teman, tapi kalau sudah terbiasa kita akan makin ketagihan tentunya. Nah oke teman-teman, kita lanjut lagi nih ke tips yang kedua, yaitu buat daftar prioritas. Nah oke teman-teman, setelah memperoleh pendapatan, ada baiknya kita membuat daftar prioritas terlebih dahulu nih sebelum kita membelanjakannya. Dimulai dari menunaikan kewajiban terlebih dahulu ya teman-teman, seperti misalnya sedekah, cicilan kalau ada, KPR kalau ada, biaya listrik, atau mungkin bagi teman-teman juga ada itu istilahnya kiriman untuk orang tua dan lain-lain.
Nah, setelah itu semua terpenuhi, barulah kita lanjut ke daftar kebutuhan. Dimulai dari belanja bulanan mungkin, belanja mingguan, kebutuhan anak, dan lain sebagainya. Nah, oke, lanjut lagi nih teman-teman. Kewajiban udah, kebutuhan juga sudah. Nah, selanjutnya apa lagi nih kira-kira? Kalau saya pribadi, saya langsung lanjut ke yang namanya saving atau tabungan. Karena menurut saya, menggunakan uang saya untuk ditabung terlebih dahulu itu lebih baik sebelum saya memenuhi keinginan-keinginan saya. Jadi di sini kalau di saya pribadi ya teman-teman, saya memprioritaskannya ke dalam 4 tahap itu. Yang pertama itu ialah kewajiban, yang kedua kebutuhan, yang ketiga itu ialah tabungan, dan yang terakhir itu ialah keinginan atau hobi. Nah, oke teman-teman, sampai di sini saya harap teman-teman semua masih mengerti ya teman-teman dengan apa yang saya jelaskan. Nah, kita lanjut ya teman-teman ke tips ketiga, yaitu menyiapkan dana darurat. Nah, untuk dana darurat ini teman-teman, saya sudah membahasnya di video khusus ya teman-teman. Seperti apa sih itu dana darurat? Apa sih manfaatnya? Kapan sih digunakan? Dan berapa banyak sih yang harus kita sediakan? Intinya ya teman-teman, dalam mengelola keuangan rumah tangga, kita harus bisa menyisihkan sedikit pendapatan kita untuk disimpan pada dana darurat. Kenapa? Karena dana darurat ini merupakan layer utama atau lapisan pertama yang akan kita gunakan ketika tidak diminta-minta teman-teman ya. Terjadi kondisi-kondisi yang tak terduga yang sifatnya itu darurat tentunya. Seperti misalnya terkena PHK, rumah yang butuh renovasi, pengobatan yang tiba-tiba. Dan dengan adanya dana darurat ini diharapkan teman-teman semua tidak perlu lagi mengorek-ngorek tabungan utama. Atau bahkan sampai harus nih amit-amit ya teman-teman menjual aset ketika terkena bencana atau kondisi-kondisi yang tak terduga yang sifatnya memang sangat darurat teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut saja nih ke tips yang nomor 4, yaitu evaluasi bulanan. Nah, di sini teman-teman pasti pada bertanya nih, kira-kira apa sih sebenarnya yang harus kita evaluasi di tiap bulannya? Nah, yang kita evaluasi itu teman-teman, tak lain dan tak bukan ialah pendapatan dan pengeluaran bulanan kita ya teman-teman. Di evaluasi kali ini tidak bisa kita lakukan kalau kita lalai dalam mencatat pendapatan apalagi pengeluaran harian kita ya teman-teman. Seperti yang sudah saya jelaskan di tips pertama tadi. Jadi kalau kita bisa berandai-andai teman-teman, kita ibaratkan uang itu ialah air yang mengalir, di mana hulunya ialah tips pertama saya tadi dan hilirnya ialah tips keempat ini. Dan alangkah lebih bagusnya lagi nih teman-teman, kalau teman-teman semua tidak hanya melakukan pencatatan pengeluaran saja, melainkan mencatat keseluruhan dari perencanaan keuangan teman-teman selama sebulan penuh melalui cara budgeting. Dari mulai pendapatannya, berapa persen yang dialokasikan untuk tabungan, berapa persen untuk kewajiban, berapa persen untuk kebutuhan sehari-hari, berapa persen untuk hiburan dan keinginan, dan lain sebagainya tergantung kebutuhan teman-teman semua. Agar nantinya ketika dievaluasi bulanan, kita bisa tahu nih apakah alokasi anggaran kita telah tepat sasaran dan telah sesuai dengan tujuan keuangan kita di bulan itu. Dan selain itu teman-teman, dengan mengevaluasi keuangan kita di tiap bulannya, kita akan mengetahui nih habit kita dalam mengelola keuangan itu seperti apa. Dan tentunya dari hasil evaluasi bulanan kita ini, itu bisa kita jadikan patokan untuk membuat budgeting di bulan berikutnya teman-teman. Oke, sampai di sini saya harap teman-teman semua masih semangat dan masih menonton video saya ini ya teman-teman. Dan kita langsung saja nih lanjut ke tips yang terakhir atau tips kelima, yaitu jangan lupa menabung dan berinvestasi. Oke teman-teman, jadi di sini kita harus membedakan ya teman-teman, yang mana dana darurat, tabungan biasa, dan yang mana investasi. Dana darurat akan kita pakai ketika terjadi kondisi tak terduga yang memang sifatnya darurat atau penggunaannya belum diketahui nih kapan. Sedangkan untuk tabungan itu sendiri kita akan gunakan dan kita kumpulkan untuk satu tujuan tertentu yang biasanya sifatnya itu jangka pendek atau menengah. Contoh nih teman-teman, menabung untuk pendidikan anak, untuk haji atau umroh, untuk membeli kendaraan baru, untuk membeli gadget model terbaru, dan lain sebagainya. Sementara itu, untuk investasi sendiri masih satu rumpun nih teman-teman dengan tabungan. Namun, sifatnya lebih untuk ke jangka panjang.
Dan kenapa harus investasi? Tujuannya ialah agar nilai uang kita tak tergerus oleh yang namanya inflasi. Nah, biar teman-teman semua tidak bingung, saya kasih ke contoh saja ya untuk simpanan investasi berdasarkan pengalaman saya yang sementara saya jalani sekarang ya teman-teman. Contohnya itu ialah tabungan untuk hari tua. Di sini kenapa saya siapkan tabungan untuk hari tua? Karena kebetulan saya hanya ibu rumah tangga, jadi untuk dana pensiun saya atau tabungan hari tua saya harus saya sediakan sendiri. Jadi jangan mau kalah nih ibu-ibu semua, walaupun kita ibu rumah tangga, kita wajib harus punya yang namanya tabungan hari tua. Selain untuk tabungan hari tua, investasi juga saya gunakan untuk membeli aset produktif. Dalam hal ini ialah kos-kosan atau untuk biaya tabungan kuliah anak teman-teman, karena kebetulan anak saya masih umur 2 tahun, jadi masih ada 10 atau 15 tahun ke depan lagi untuk saya bisa menabung dana tabungan pendidikannya. Nah, begitu teman-teman, semoga bisa dipahami ya penjelasan saya. Nanti kalau misalnya ada lagi nih yang bertanya, kenapa tidak semua tabungan saja ditempatkan di investasi biar tidak terkena inflasi? Boleh-boleh saja teman-teman. Tapi saran saya, pakailah reksadana pasar uang untuk yang sifatnya jangka pendek. Jangan emas ataupun saham, karena saham dan emas ini ketika akan kita jualkan kembali dalam kurun waktu yang pendek atau cepat, kemungkinan nilai jualnya tidak akan menutupi nilai beli kita. Kecuali bagi kalian-kalian yang jago trading saham. Oke teman-teman, sampai di sini bisa teman-teman tangkap ya 5 tips dari saya ini. Dan saya tentunya sangat welcome ya teman-teman kalau ada yang mau bertanya atau memberikan informasi tambahan sehubungan dengan tips mengelola keuangan ini. Dengan cara komen di kolom komentar ya teman-teman. Oke teman-teman, di akhir penulisan 5 tips mengelola keuangan ini saya menuliskan quote yang terdiri dari 4 elemen yang kita bahas tadi, yaitu pendapatan atau on earning, pengeluaran on spending, tabungan on saving, dan investasi on investment. Oke, untuk quote on earning, di situ saya katakan bahwa never depend on single income, make investment to create a second source. Atau jangan pernah bergantung pada pendapatan single atau satu pendapatan. Buatlah investasi untuk menciptakan pendapatan kedua. Oke, lanjut ke on spending. Di sini saya menuliskan, if you buy things you do not need, soon you will have to sell things you need. Atau jika kau membeli sesuatu yang tidak kau butuhkan, maka suatu saat nanti kau akan menjual barang-barang yang kau butuhkan. Nah, lanjut lagi teman-teman, on savings di sini saya menuliskan bahwa do not save what is left after spending, but spend what is left after saving. Atau jangan pernah menyimpan uang setelah kalian menghabiskannya atau setelah kalian membelanjakannya, tapi berbelanjalah setelah kalian menabung. Nah, untuk investasi sendiri di sini dikatakan bahwa do not put all eggs in one basket, atau jangan menaruh semua telur kalian di satu tempat. Maksudnya di sini janganlah pernah menaruh investasi kalian ke dalam satu tempat karena nilainya jangka panjang. Jadi sebaiknya untuk investasi ini didiversifikasikannya teman-teman. Banyak instrumen investasi, ada reksadana, saham, emas, tanah, dan lain sebagainya. Tapi investasi terbaik ialah diri kita sendiri, bagaimana kita mengelola keuangan kita. Oke teman-teman, saya rasa sampai di sini dulu video saya untuk membahas 5 tips mengelola keuangan ala ibu rumah tangga. Semoga dapat menginspirasi teman-teman semua ya. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai dengan detik ini. Dan saya juga memohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucapan dalam pembuatan video ini ya. Akhir kata dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.